Yesus naik ke surga adalah membuktikan bahwa Yesus memberikan sebuah pengharapan di dalam kehidupan orang percaya. Menunjukkan kepada kita bahwa dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas maut. Dan dia memberikan kemenangan kepada kita, orang yang percaya kepada dia. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, adalah sudah menang terhadap dosa. Hidupnya tidak lagi dihambakan dan diperhamba oleh dosa. Jadi jangan kita seenaknya ya hidup di dunia ini ya. Seolah-olah nggak ada pengadilan, nggak ada penghakiman, nggak seperti itu. Karena apa yang kita buat di dunia ini, pada waktu Tuhan Yesus datang akan dipertanggungjawabkan. Salam pemirsa YTWR Channel, jumpa lagi bersama saya Veronica di program Terang Warta Rohani. Ya, kali ini kita akan membahas satu topik yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita berbicara tentang kenaikan, ini kita melihat sebuah pengharapan ya, pengharapan kebangkitan, kemudian kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah berbicara tentang pengharapan. Nah, tentunya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan ya, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul ya, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11 ya. Saya akan bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Kalau kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita orang yang percaya ya, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga ya. Itu adalah fenomena yang luar biasa yang tidak ada duanya, hanya mungkin ya satu kali itu ya. Pada saat Yesus lahir di kandang domba, menderita, disiksa, disalib, kemudian mati, bangkit, dan saat ini kita memperingati yaitu Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga. Nah, untuk apa kira-kira Tuhan Yesus naik ke surga ya? Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, Yesus naik ke surga adalah membuktikan bahwa Yesus memberikan sebuah pengharapan di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa Yesus naik ke surga itu bukan akhir segalanya. Udah cukup, Yesus sudah naik ke surga. Bukan seperti itu ya pemirsa ya. Tetapi Yesus naik ke surga adalah jalan yang baru bagi kita orang yang percaya untuk memulai sesuatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kita akan melihat di dalam ayat-ayat yang kita akan bahas ini. Yang pertama bahwa kenaikan Yesus menunjukkan kemenangan dan kemuliaannya ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menunjukkan kemenangan dan kemuliaannya. Pada saat mungkin kita ingat ya pada saat Yesus disalibkan, dia mati ya seperti layaknya manusia pada umumnya ya. Dia mati. Tetapi dengan dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Ini memberi suatu berita bagi kita bahwa dia sudah menang dan menunjukkan sebuah kemuliaannya, dia naik ke surga.
Tidak di dalam dunia terus, di dalam penderitaan, di dalam kematian, tetapi memberikan pengharapan baru bahwa dia bangkit dan dia naik ke surga. Menunjukkan kepada kita bahwa dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas maut. Dan dia memberikan kemenangan kepada kita, orang yang percaya kepada dia. Untuk apa? Yaitu untuk menang terhadap dosa. Tentunya kita sebagai orang percaya jangan kita hidup di dalam dosa ya. Jangan kita terus hidup berkecimpung di dalam dosa. Nah, nanti juga diampuni oleh Tuhan. Tuhan itu maha baik, tidak seperti itu saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, adalah sudah menang terhadap dosa. Hidupnya tidak lagi dihambakan dan diperhamba oleh dosa. Tetapi hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menang, sudah mengalahkan dosa itu sendiri. Itu menjadi kekuatan, menjadi kemenangan juga bagi kita dan juga saudara yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah umat pemenang, sehingga kita pernah mendengar sebuah lagu ya, kita umat pemenang. Nah, itu dia. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa untuk menang terhadap dosa. Jangan lagi kita menghambakan diri di dalam dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam lumpur dosa. Jangan lagi kita memberikan diri kita diperhamba dan hidup di dalam dosa. Kita bukan anak-anak Allah kalau seperti itu. Kita bukan orang-orang yang menang. Kita bukan orang-orang yang ditebus Allah kalau seperti itu. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak mau lagi menghambakan diri di dalam dosa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menang terhadap dosa. Dan menunjukkan kemuliaannya, dia naik ke surga. Menunjukkan kemuliaannya bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Nah, ini berita baiknya bagi kita ya, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa untuk menang terhadap dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam keputusasaan tentunya ya. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan di dalam Allah. Iblis sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang putus asa, menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau saudara, pemirsa semuanya punya pergumulan, punya masalah, datang kepada Dia, datang kepada Yesus di dalam doa, biar Tuhan Yesus juga menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi, yang saudara hadapi. Karena apa? Dia sudah menang terhadap dosa, terhadap maut, dan dia juga memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Asal apa? Kita mau datang kepada Dia, kita hidup di dalam Dia, kita adalah warga kerajaan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenaikan Yesus membuka jalan pengharapan bagi orang yang percaya. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, saya akan baca sebagian saja ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepada Dia, ya. Jangan berpikir bahwa kita hidup di dunia itu sudah selesai. Nah, ini yang keliru ya. Sehingga banyak sekali orang di luar sana yang tidak hidup di dalam Tuhan, bahkan juga ada orang yang percaya kepada Tuhan masih melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Ada yang bunuh diri lah, kalau udah bunuh diri sudah lompat di jembatan, ini udah selesai semuanya gitu ya, udah selesai, tidak ada kehidupan yang lain, tidak ada kehidupan selanjutnya. Itu keliru saudara. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku, bagi kita yang percaya kepada Dia. Inilah pengharapan bahwa kita tidak hidup hanya di dunia ini. Pada saat Yesus datang atau pada saat kita meninggal nanti, kita masih punya lanjutan kehidupan kita, yaitu hidup di dalam kerajaan surga. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan.
Kalau kita hidup di dalam firman-Nya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya. Jadi ada kehidupan selanjutnya. Ada kehidupan kekal yang menanti kita. Kehidupan di dalam kerajaan surga, ya. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita hidup semena-mena di dalam dunia ini, kita mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi kita tidak menghidupi firman-Nya, apakah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga? Belum tentu. Ya, Tuhan akan menilai kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Seperti yang pertama tadi, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita erat bersama dengan Tuhan. Kita menjadi satu. Firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan ini, bagian kedua ini, menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Ya. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Kemudian di dalam ayat yang tadi sebelumnya yang pertama saya baca bahwa pada waktunya Dia akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Untuk mengangkat kita masuk di dalam kerajaannya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi kita bukan orang-orang yang sudah hidup di dunia ini, sudah nanti yang nggak ada lagi kehidupan, suka-sukanya hidup, nggak seperti itu, saudara. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Walaupun mungkin kita pada saat hidup di dunia ini banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, ada sakit penyakit yang harus kita alami, tetapi percaya kepada Allah bahwa pada waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Ada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, di dalam kemuliaannya. Tidak ada lagi penderitaan tentunya di sana, ya. Yang ada adalah hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Jadi jangan kita seenaknya ya hidup di dunia ini ya. Seolah-olah nggak ada pengadilan, nggak ada penghakiman, nggak seperti itu. Karena apa yang kita buat di dunia ini, pada waktu Tuhan Yesus datang akan dipertanggungjawabkan. Karena hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya. Hargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya pada waktunya nanti kita adalah orang-orang yang akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan surga. Karena itu Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan juga bagi saya. Bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang harus bersyukur kepada Tuhan. Karena pengharapan yang begitu indah di dalam Tuhan. Ya. Hidup di dunia ini kan hanya berapa lama ya. Tetapi hidup di dalam kerajaan surga adalah kekal selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, kenaikan Yesus memberi tugas untuk menjadi saksi Kristus. Nah ini dia. Kenaikan Yesus ke surga memberikan tugas kepada kita orang yang percaya. Bukan hanya kepada para murid, tetapi kita yang percaya pada masa kini untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah ini dia. Tuhan Yesus mau memakai kita sebagai alat di tangannya. Menjadi saksinya untuk memberitakan kabar baik. Agar orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan boleh mendengar. Sehingga dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Yaitu Injil. Berita keselamatan, berita kehidupan, hidup di dalam kebenaran, hidup bebas dari dosa, hidup bebas dari belenggu dosa, hidup di dalam pengharapan akan kehidupan kekal. Itulah kabar baik. Hidup di dalam kemenangan, di mana kita punya Allah yang mengendalikan hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita, yang memelihara, memberkati kehidupan kita. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya merasakan betapa luar biasanya hidup di dalam Tuhan. Hidup kita hidup di dalam kebenaran. Ada firman Tuhan yang menuntun kita, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita jalani. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita yang sudah berkeluarga ya, kita menjadi orang-orang yang bersyukur.
Kalau pasangan kita juga hidup takut akan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, kita sungguh menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita percaya kepada pasangan kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi saya merasakan, oh luar biasa hidup di dalam Tuhan. Kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Berkat-berkat pun Tuhan kasih kepada kita. Asal kita juga hidup di dalam firman-Nya. Jangan kita menjadi pemalas kemudian kita mengharapkan berkat-berkat Tuhan. Nggak akan terjadi. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran, ya, pendengaran oleh firman Tuhan, dan jangan menjadi pendengar tetapi pelaku firman. Orang yang bekerja pasti makan, itu intinya. Lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan Tuhan yang memberkati hidup kita. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara. Hidup di dalam Tuhan, kita menikmati kehidupan yang indah. Kehidupan yang punya pengharapan. Kalau kita punya masalah, tidak lari kepada psikiater, kita tidak lari kepada orang-orang yang dianggap pintar oleh dunia ini. Pada saat kita punya pergumulan, kita lari kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Udah. Malam-malam, setiap saat kita doa. Setiap saat, kapan saja kita doa bahas setiap pergumulan kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah, Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita lihat di sini, kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana caranya? Apakah saya harus sekolah teologi baru bisa menjadi saksi Tuhan? Apakah saya harus jadi pendeta dulu baru menjadi saksi Tuhan? Tidak demikian, saudara. Seluruh hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita adalah menjadi saksi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mengasihi sesama, ya bagaimana ya? Supaya orang lain juga mendengar kabar baik ini. Lakukan dengan sikap kita, mengasihi mereka. Mungkin ada saudara kita yang belum percaya Tuhan, kita datang kepada mereka, kita menyaksikan kasih Tuhan. Dengan apa yang kita bisa lakukan, bisa menjadi berkat bagi mereka, memberkati mereka, jangan pelit-pelit kepada mereka, ya. Tapi kasihilah mereka. Ya, beritakan juga kesaksian hidup kita. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana firman Tuhan menolong kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran tuh sangat indah sekali, ya. Tidak ada sesuatu yang perlu dicemaskan, ditakutkan. Tidak takut pasangan kita selingkuh, tidak takut korupsi. Karena apa? Ada pedoman, ada aturan, ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang menjadi patokan kehidupan di dalam kehidupan kita. Benar nggak ini yang saya lakukan? Sesuai dengan firman Tuhan nggak? Misalnya kita mau korupsi, firman Tuhan katakan jangan mencuri. Kalau mencuri dosa, kita hidup di dalam Tuhan, jangan mencuri. Hiduplah yang benar. Sesuai dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Hasil daripada pekerjaan kita yaitu kita kelola. Jangan kita coba-coba korupsi. Karena apa? Kalau kita korupsi, kita hidup menyerahkan diri lagi kepada dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati kita, walaupun mungkin kita dapat korupsi uang banyak, tetapi di situ adalah uang setan. Coba lihat orang-orang yang korupsi, apakah hidupnya tenang? Tapi mereka berpikir bagaimana menghabiskan uang ini sembunyi-sembunyi. Mungkin ada polisi lewat, ketakutan, tiap hari ketakutan. Sehingga apa? Banyak yang stroke, banyak yang jantungan. Diperbudak dosa lagi. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi saksi Kristus, lakukanlah firman Tuhan di dalam kebenaran itu. Hidup saja yang benar, bekerja dengan benar. Maka hidup kita ini akan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Siapa sih yang gak suka dengan orang yang hidupnya benar, ya? Kalau kita punya suami hidupnya benar, wah enak, ya. Nggak usah khawatir dia keluar kerja di luar sana juga, ya udah percaya saja, tenang gitu. Suami juga demikian. Kalau istrinya hidupnya benar, istrinya arisan, ya sudah. Istrinya kerja mungkin keluar kota, ya percaya saja dia aman-aman saja.
Demikian juga anak-anaknya, sudah kita doakan saja. Jangan terlalu khawatir nanti di sana seperti apa. Karena apa? Anak-anak kita juga dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggal kita doakan saja. Jadi kita menikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Selain itu menjadi saksi Kristus, ya kita kalau memang kita terpanggil menjadi hamba Tuhan seperti saya. Tuhan pilih menjadi hamba Tuhan, yaitu kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan Injil, pergi kepada orang-orang untuk penginjilan. Bisa secara langsung, bisa melalui media, bisa melalui apa saja. Apalagi kalau zaman sekarang ya ada Facebook, ada TikTok, ada segala macam ya, kita bisa memberitakan kabar baik melalui media tersebut. Sangat luas caranya. Karena Allah turut bekerja, apapun yang kita lakukan, Tuhan menghendaki, disitulah kuasa Allah bekerja. Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kuasa Allah bekerja di sana, sehingga apa yang kita sampaikan, seperti saat ini kita sampaikan, kuasa Allah bekerja sehingga orang yang mendengarnya bisa melihat kebenaran itu. Ya, pada saat saya belum percaya kepada Tuhan, ya, hidup saya juga enggak karu-karuan ya. Hidup dalam ketakutan, tidak ada pengharapan. Tapi pada saat saya percaya kepada Tuhan, ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil kepada saya dan saya menerimanya, disitulah terjadi perubahan hidup. Ya, demikian juga kalau Injil kita beritakan, sehingga Tuhan Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku, diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik. Jadi itu luar biasanya ya, hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan pengharapan-pengharapan baru di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Kita menang terhadap dosa, kita punya pengharapan kehidupan yang kekal di dalam Allah, kita juga menjadi saksi daripada kerajaan Allah itu sendiri. Saksi Kristus. Kita dipakai sebagai kawan sekerja Allah. Nah, apakah saudara mau dipakai menjadi kawan sekerja Allah? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya, agar mereka dapat hidup di dalam pengharapan, inilah waktunya. Inilah waktunya kita ambil kesempatan, supaya kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Sehingga bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi sebanyak mungkin orang boleh mengenal kebenaran dan hidup diselamatkan oleh firman Tuhan. Hidup diselamatkan oleh Allah melalui firman yang kita beritakan. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Sampai jumpa lagi di program Terang Warta Rohani selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.